Indonesia dan Papua Nugini merupakan dua negara berbeda. Keduanya berbatasan langsung di wilayah paling timur NKRI serta berada dalam satu pulau. Kendati berdekatan dan memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, Papua Nugini masih tertinggal jauh dari Indonesia. Tidak perlu jauh-jauh membandingkannya dengan kota-kota seperti Jakarta, Makassar, ataupun Bandung. Ibu kota provinsi Papua saja yakni Jayapura terlihat sangat berbeda bahkan dengan ibu kota negara Papua Nugini, Port Moresby. Lantas, apa perbedaan antara Jayapura dan Port Moresby? Mari kita lihat lebih dekat. Papua Nugini kini melirik tetangganya, Papua, yang sedang berbenah pesat. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan program terobosan di wilayah timur Indonesia tersebut, Papua Nugini terlihat mulai mendekat ke Jakarta. Hal ini membuat Australia merasa tidak tenang. Negara itu selama ini punya pengaruh kuat di Pasifik. Apakah Australia akan terusik? Selama bertahun-tahun, hubungan antara Indonesia dan Papua Nugini memang naik turun. Letak geografis yang saling bersebelahan menjadikan keduanya punya banyak persinggungan, baik budaya, ekonomi, maupun isu keamanan. Namun sayangnya, Papua Nugini lebih sering terlihat condong ke arah Australia dalam urusan luar negerinya. Papua sendiri, sebagai bagian dari Indonesia, kini tengah memasuki babak pembangunan besar-besaran. Mulai dari pengembangan infrastruktur, konektivitas digital, hingga pelayanan publik yang ditingkatkan di kawasan terluar dan perbatasan. Perubahan ini mulai menyita perhatian negara tetangga, termasuk Papua Nugini. Seiring pembangunan yang terus berjalan di Papua, sejumlah elit Papua Nugini mulai membandingkan situasi di dalam negeri mereka dengan apa yang terjadi di seberang perbatasan. Ketimpangan itu mulai memicu diskusi serius di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, tentang bagaimana negara mereka harus berbenah. Australia, yang selama ini punya pengaruh kuat di Papua Nugini melalui bantuan dan investasi, mulai merasa posisinya tergeser. Apalagi jika Papua Nugini mulai lebih dekat ke Indonesia. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga strategi kawasan. Baru-baru ini, serangkaian pertemuan bilateral dilakukan antara Indonesia dan Papua Nugini. Kunjungan-kunjungan tingkat tinggi, termasuk kerjasama di bidang pendidikan dan ekonomi, jadi tanda bahwa hubungan kedua negara makin hangat. Beberapa pejabat Papua Nugini bahkan terang-terangan memuji kemajuan pembangunan di Papua Indonesia. Pemerintah Indonesia, lewat berbagai program seperti Otsus, otonomi khusus, dan pembangunan kawasan perbatasan, memperlihatkan keseriusan mereka membangun Papua. Akses jalan, bandara, hingga layanan kesehatan makin diperluas. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Papua Nugini, yang warganya kerap menyeberang ke Papua Indonesia untuk mendapatkan layanan lebih baik. Bukan hal aneh jika warga Papua Nugini mendatangi rumah sakit atau pasar di Papua Indonesia. Layanan di sisi Indonesia jauh lebih baik dan murah. Inilah yang membuat Papua Nugini melihat peluang kerja sama jangka panjang dengan Jakarta sebagai alternatif dari ketergantungan mereka pada Australia. Ibu kota provinsi Papua saja yakni Jayapura terlihat sangat berbeda bahkan dengan ibu kota negara Papua Nugini, Port Moresby. Lantas, apa perbedaan antara Jayapura dan Port Moresby? Mari kita lihat lebih dekat. Perbedaan paling mencolok bisa dilihat dari perbatasan antar kedua negara. Di ujung timur Indonesia, pos lintas batas negara atau PLBN SCO di distrik Muara Tami berdiri gagah. PLBN SCO adalah salah satu beranda Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Banyak orang yang lalu lalang di titik perbatasan ini. Bila masyarakat Papua Indonesia masih bisa merasakan tiket pesawat bersubsidi, berbeda halnya dengan yang ada di Papua Nugini. Karena itulah mengapa harga tiket di negara ini begitu tinggi. Australia kini berada dalam posisi sulit. Jika Papua Nugini condong ke Indonesia, maka kepentingan strategis Canberra di Pasifik bisa terganggu. Apalagi Indonesia kini juga aktif di Forum Pasifik Selatan dan mulai menunjukkan pengaruh diplomatiknya yang makin besar. Hubungan Papua Nugini dan Indonesia yang makin erat tentu berdampak besar secara geopolitik. Pertama, ini membuka jalur kerja sama ekonomi baru di Pasifik Selatan. Kedua, memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan pengaruh strategis di wilayah yang dulunya didominasi Australia dan Selandia Baru.
Secara ekonomi, pembangunan Papua bisa menjadi model bagi Papua Nugini yang selama ini tertinggal. Kolaborasi seperti pelatihan SDM, transfer teknologi, dan pengelolaan perbatasan jadi topik penting. Ini berpotensi memperkuat konektivitas regional dan memperlancar perdagangan lintas batas. Australia merasa tersaingi. Canberra tahu jika Indonesia berhasil mendekat ke Papua Nugini, pengaruh historis dan ekonominya akan berkurang. Australia selama ini menanamkan miliaran dolar untuk mempertahankan hubungannya dengan Papua Nugini, baik melalui bantuan kemanusiaan maupun militer. Sementara itu, Indonesia menunjukkan bahwa mereka bisa membangun Papua secara damai dan mandiri. Ini menjadi pesan kuat ke dunia internasional bahwa Indonesia mampu menyelesaikan persoalan di wilayah timurnya, sekaligus memperluas pengaruh positifnya ke negara tetangga. Bagi Indonesia, kedekatan dengan Papua Nugini adalah peluang besar. Selain mempererat hubungan bilateral, ini juga bisa membuka pasar ekspor baru untuk produk dalam negeri. Papua Nugini bisa menjadi mitra dagang dan jembatan diplomasi Indonesia di wilayah Pasifik. Kerja sama lintas batas bisa memperkuat ketahanan wilayah perbatasan. Indonesia bisa membantu Papua Nugini membangun infrastruktur dasar seperti pelabuhan, rumah sakit, dan sekolah yang sekaligus mempererat solidaritas regional. Di level internasional, Indonesia akan semakin diperhitungkan sebagai kekuatan diplomatik baru di Pasifik. Apalagi jika pendekatan lunak, soft diplomasi, seperti pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan pendidikan dilakukan secara konsisten di wilayah tetangga. Sementara itu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok juga mengamati perkembangan ini. Pasifik Selatan adalah kawasan strategis, dan siapa yang punya pengaruh lebih besar di sana akan punya keuntungan dalam persaingan global. Indonesia kini punya peluang emas di situ. Kedepan, Indonesia diprediksi akan memperkuat peran diplomatiknya di Pasifik. Melalui forum multilateral seperti Melanesian Spearhead Group, MSG, dan Pacific Islands Forum, PIF, Indonesia akan terus mendorong integrasi kawasan berbasis pembangunan dan kerja sama konkret. Papua Nugini kemungkinan besar akan membuka lebih banyak jalur kerja sama langsung dengan pemerintah daerah di Papua. Kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan kerja bisa menjadi awal. Pertukaran budaya dan olahraga pun bisa mempererat hubungan antar masyarakat. Australia mungkin akan berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan menawarkan lebih banyak bantuan dan investasi ke Papua Nugini. Tapi jika Indonesia bisa menunjukkan ketulusan dan kesetaraan dalam kerjasamanya, maka posisi Australia bisa benar-benar digeser secara perlahan. Indonesia harus tetap berhati-hati. Isu Papua masih sensitif di mata internasional. Namun dengan pendekatan damai, pembangunan nyata, dan diplomasi aktif, Indonesia bisa membalikkan narasi negatif dan justru memperkuat posisinya sebagai kekuatan damai di kawasan Pasifik. Pembangunan di Papua ternyata tak cuma berdampak di dalam negeri. Efeknya kini terasa hingga ke tetangga Papua Nugini. Negara itu mulai tertarik dan membuka diri terhadap Indonesia. Ini sinyal bahwa kerja keras membangun wilayah timur mulai diakui, bahkan dikagumi. Tentu ini belum akhir. Indonesia harus terus melanjutkan pembangunan di Papua secara berkelanjutan dan inklusif. Jangan sampai diplomasi yang sudah terbentuk ini jadi sia-sia hanya karena kelalaian dalam negeri. Pemerataan dan keadilan sosial harus dijaga. Australia boleh saja khawatir, tapi Indonesia harus fokus pada kerja sama yang saling menguntungkan. Bukan soal siapa paling dominan, tapi siapa yang paling bisa memberi manfaat nyata bagi rakyat di wilayah perbatasan dan sekitarnya. Kalau kamu setuju bahwa pembangunan di Papua bisa jadi jembatan diplomasi Indonesia di Pasifik, bagikan video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan perkembangan terbaru soal geopolitik Asia dan Pasifik.